masing-masing. Diminta tolong ketua kelasnya Kanada, silakan dipimpin untuk berdoa. Sebelum belajar, kita bertiga dulu. Jadi sebelum kita mulai belajar, kita akan membuat kesepakatan. Jadi dalam nanti kegiatan proses belajar mengajar kita nggak ada yang jadi apa aja yang dikerjain dan ada yang nggak boleh dikerjain. Jadi sekalian tidak diperbolehkan keluar masuk kecuali kalau memang mau ke kamar mandi boleh. Tapi kalau yang main-main atau buang sampah tidak diperbolehkan ya. Tidak boleh mengulangi temannya. Pokoknya harus fokus sama materi yang akan kita pelajari. Paham ya, Ando? Ya, yang nggak boleh semena-mena. Sekarang kita lanjut ke materi pembelajaran kita hari ini. Kita hari ini akan belajar materi tentang pahlawanku. Ya, tentang materi pahlawanku. Sekarang Ibu nanya, ada yang tahu nggak pahlawan itu apa? Iya, Siti. Pahlawan itu adalah orang yang membantu peperangan. Oke, pahlawan kalau kata Siti itu adalah orang yang membantu menyelamatkan bangsa Indonesia dari peperangan. Ada yang lain? Yuk, yang mau menyampaikan. Oke, Anjani. Pahlawan itu adalah orang yang membantu bangsa Indonesia bangsa Indonesia. Oke, kalau kata si Anjani, pahlawan itu adalah orang yang membantu bangsa Indonesia dan berjasa bagi bangsa Indonesia. Jawabannya semuanya tidak ada yang salah, jawabannya semuanya benar ya. Sekarang disimpulkan, pahlawan itu adalah seseorang atau sekelompok orang yang membantu bangsa Indonesia dalam melawan penjajah, yang memerdekakan bangsa Indonesia, yang membawa bangsa Indonesia menjadi bangsa yang maju. Itu disebut dengan pahlawan. Sekarang Ibu tanya, ada yang tahu hari pahlawan itu ada tanggal berapa? Iya, 10 November. Berarti tinggal beberapa hari lagi ya, tinggal sebentar lagi kita akan memperingati hari pahlawan
jatuh pada tanggal 10 November. Pahlawan itu sangat luar biasa jasanya untuk kita. Makanya kita sebagai generasi muda, ya, sebagai generasi penerus bangsa, kita harus lebih semangat dari pahlawan-pahlawan yang telah membawa negara kita menjadi negara yang merdeka. Jadi sayang perjuangan mereka kalau kita sebagai generasi muda aja loh, yuk. Mau belajar malas, nggak boleh malas-malasan. Mereka sudah berjuang untuk memerdekakan bangsa Indonesia, ya. Jadi perjuangannya ini sangat sungguh luar biasa. Kantang semangatnya luar biasa. Pokoknya mereka tuh gigih, mereka teladan untuk memperjuangkan bangsa Indonesia agar bangsa Indonesia merdeka melawan penjajah. Jadi tugas kita sekarang mempertahankan, memajukan Indonesia menjadi negara yang maju. Jadi kita sebagai generasi penerus, tugas kita belajar yang sungguh-sungguh. Agar supaya apa? Agar supaya kita bisa membawa bangsa Indonesia ini lebih harum lagi namanya di mata dunia. Paham ya? Iya. Sekarang kita tanya, ada yang tahu nama-nama pahlawan di negara Indonesia kita? Sini lagi. Oke, ada Cut Nyadin, Soekarno-Hatta, Pattimura, dan juga ada Pangeran Diponegoro. Masih banyak lagi ya nama-nama pahlawan yang ada di negara Indonesia kita. Kalau Pattimura itu yang ada di gambar apa? Iya, Pattimura itu ada yang digambar di uang 1000 dia yang bawa. Iya kok, dinamakan pahlawan mati. Oh, itu ya. Pintar. Selain Cindy, siapa lagi yang tahu nama pahlawan yang ada di negara Indonesia? Ayo yang lainnya, ayo tahu nggak? Hanya sini aja. Ayo nggak apa-apa. Yang lainnya, ada yang bisa nggak? Ada? Selain Nyadin, Diponegoro, Pattimura, Soekarno-Hatta, siapa lagi? Siapa? Cut Mutia. Oke, kita beri tepuk apresiasi dulu untuk teman kita Cindy. Yuk, kita beri tepuk apresiasi. Tepuk hebat. Hebat. Aku hebat. Kamu hebat. Semua hebat. Oke, selanjutnya coba dilihat di slide yang akan Ibu tampilkan. Oke, yang ada di PowerPoint, silakan diperhatikan yang ada di PowerPoint. Ini ada Pangeran Diponegoro, ya, yang salah satunya tadi disebutkan oleh si Cindy, Pangeran Diponegoro. Pangeran Diponegoro ini adalah salah satu pejuang nasional. Dulunya beliau itu membantu bangsa Indonesia itu dalam melawan penjajah Belanda, ya, pada abad berapa? Pada abad ke-19. Iya, jadi perjuangan Pangeran Diponegoro ini sungguh luar biasa. Nanti ada beberapa hal atau beberapa sifat yang harus kita ikuti dari Pangeran Diponegoro itu, ya. Selanjutnya adalah kita ini dulu ya, kita telusuri dulu. Jadi Pangeran Diponegoro ini dari masa mudanya bisa dilihat sambil dibaca ya tadi. Masa muda Pangeran Diponegoro ini beliau lahir pada tahun 1785 ya, dan tumbuh di lingkungan di Kerajaan Yogyakarta. Jadi asal dari Pangeran Diponegoro ini berasal dari Yogyakarta. Dia dididik dengan baik dalam seninya, dalam agamanya, dalam ilmu pengetahuannya. Bahkan dia mengembangkan jiwa itu penuh dengan semangat, ya, dan jiwa nasionalisme atau cinta tanah air itu sungguh luar biasa. Itu yang perlu kita contoh dari Pangeran Diponegoro, gitu ya. Jadi semua yang ada di beliau yang positif harus kita contoh. Seperti itu, paham ya? Apa aja tadi yang harus kita contoh dari Pangeran Diponegoro? Ada jiwa apa? Jiwa nasionalisme, ya kan? Semangatnya yang luar biasa, dia agamanya sungguh-sungguh bagus, seninya juga bagus. Oke, sekarang kita lanjut ke sejarah singkat dari Pangeran Diponegoro. Coba sambil dilihat poin-poinnya ya, sambil dilihat
Nah, sambil dicermati, jangan mainan. Coba kita lihat, kita baca bersama-sama sejarah dari Pangeran Diponegoro. Pangeran Diponegoro adalah seorang pahlawan Indonesia yang hidup pada zaman Belanda itu datang ke negara Indonesia, ya, pada saat Belanda menjajah bangsa Indonesia. Jadi Pangeran Diponegoro ini sangat tidak suka dengan cara bangsa Belanda datang ke Indonesia dan dengan cara memerintahnya menyuruh bangsa Indonesia seenaknya sendiri, semaunya dia sendiri, seperti itu. Bahkan bangsa Belanda itu sangat menjaga kebebasan rakyat Indonesia. Jadi kalau mau apa-apa dibatasi, seperti itu, ya. Jadi seolah-olah bangsa Indonesia ini diperlakukan tidak baik oleh bangsa Belanda. Makanya si Pangeran Diponegoro ini sangat tidak suka dengan kedatangan bangsa Belanda ke Indonesia. Itu ya. Selanjutnya kelompok selanjutnya adalah perjuangan melawan Belanda. Jadi si Pangeran Diponegoro ini, beliau adalah orang yang memimpin perang ketika melawan Belanda. Ya, jadi dia dengan pasukannya, dengan gagah beraninya yang memiliki semangat yang kuat, Diponegoro ini ingin bangsa kita, bangsa Indonesia ini bebas dan merdeka dari rakyat Belanda. Gitu. Ya, tapi sayangnya di perannya Diponegoro ini dia menghadapi banyak kesulitan yang harus Diponegoro hadapi. Jadi tidak hanya dilatih dengan jalan yang mesti, tidak. Jadi komunal itu saat dia memimpin perang saat melawan Belanda. Iya, akhirnya Pangeran Diponegoro ditangkap oleh Belanda dan diasingkan. Ya, jadi Diponegoro itu ditangkap oleh pasukan Belanda bahkan diasingkan. Tapi meskipun demikian, ia tetap menjadi pahlawan dan inspirasi bagi bangsa Indonesia dalam memperjuangkan kemerdekaan yang sekarang sudah kita dapatkan. Ya. Sekarang kalian enak hidup di zaman sekarang sudah merdeka. Berapa sekolah sudah diantar ibunya, ayahnya, bapaknya, ada yang naik sepeda sudah enak. Kalau zaman dahulu kita disebut romusa kerja paksa, bahkan kita tidak diberi upah, tidak diberi nafkah, pokoknya sulit aja hidup di zaman dahulu. Kalian sekarang sudah bersyukur, sekolah sudah enak, sudah diberi sanggup, sudah diberi upah. Jadi maka dari itu kita harus semangat nggak sekolahnya? Iya, semangat. Untuk apa? Untuk diri kita sendiri, untuk orang tua, bangsa Indonesia, begitu ya. Ya. Nah, setelah tadi diceritakan materi dari awal sampai akhir, ini di sini ada beberapa pertanyaan, ya kan? Ada beberapa pertanyaan. Dari sini tugas kalian nanti kalian dibuat kelompok kecil. 3 kelompok kecil berarti ini satu kelompok 4 orang. Ini sudah aman aja kelompok sini kelompok 1, kelompok Nando kelompok 2, dan kelompoknya Fortuna adalah kelompok 3. Ya, sudah dibentuk kelompok kecil. Tugas kalian sekarang bersama teman kelompoknya menjawab atau mendiskusikan pertanyaan yang ada di depan dengan rekan kerjanya. Oke? Paham ya? Arifin? Bulan ini paham ya? Iya. Kelompoknya 1, 2, 3. Tugasnya apa? Tugasnya silakan diskusikan yang ada di PowerPoint bersama teman kelompoknya. Nanti kalau ada yang kurang paham silakan ditanyakan kepada ibu. Iya. Langsung dijawab aja nggak? Ya, langsung dijawab aja nggak apa-apa. Satu buku. Kalau sekarang hanya cukup 1 buku aja, tapi nanti setelah itu masing-masing semuanya menulis kembali ya. Kalau sekarang satu kelompok cukup 1 buku. Yuk, misalkan nih, contohnya seperti ini aja nih. Contohnya seperti ini. Nomor 1, siapakah tokoh utama dalam cerita ini? Tokoh utama, cara jawabnya seperti ini. Tokoh utama dalam cerita ini adalah Pangeran Diponegoro. Ya, yuk silakan dikerjakan. Tidak ada yang bermain, semuanya bekerja. Silakan didiskusikan dengan temannya ya. Ayo. Ayo, jadi ada satu yang tulis, yang lainnya tulis.
selesai, sekarang Ibu tanya dulu nih. Dan jadi dari materi yang Ibu sampaikan tadi ya, yang materi yang tentang Pangeran Diponegoro yang Ibu sampaikan tadi, Ibu ingin meminta kalian untuk memberikan contoh penerapan dalam kehidupan sehari-hari itu seperti apa. Sikap yang bisa kalian contoh dari Pangeran Diponegoro dalam kehidupan sehari-hari kalian. Yuk, siapa yang mau? Yuk, sini dulu. Dalam kehidupan sehari-hari kita harus saling membantu sesama yang membutuhkan. Oke. Ya, dalam kehidupan sehari-hari kita harus saling membantu atau menolong sesama yang membutuhkan atau yang sedang dalam kesusahan. Selanjutnya ada lagi nggak? Kita sebagai pelajar harus rajin belajar. Iya, tugas kalian sebagai pelajar itu harus rajin belajar seperti itu. Jadi banyak sekali sikap Pangeran Diponegoro yang patut kita contoh. Yaitu dia gigih, dia rajin, dia pandai, dia punya semangat juang yang luar biasa. Ya. Selanjutnya, ya tadi kan sudah dikasih tuh tugas untuk menjawab pertanyaan yang ada di PowerPoint. Ya, tugas kalian nanti menyampaikan atau menyimpulkan kembali jawaban itu masing-masing kelompok satu orang perwakilan ke depan kelas untuk menyimpulkan dari jawaban nomor 1 sampai dengan nomor 5. Ya, jadi dipilih masing-masing kelompok memilih salah satu temannya untuk menyampaikan jawabannya atau membacakan jawabannya maju ke depan kelas. Paham ya? Ya, yuk kelompok pertama silakan. Si kelompoknya si Cindy siapa yang mau maju? Oke, Cindy. Nanti kelompok ketiga si Alif aja ya. Dibacain ya, notinya masih Mas Alif ya. Jawaban nomor 1. Tokoh utama dalam cerita ini adalah Pangeran Diponegoro. Jawaban nomor 2. Pangeran Diponegoro ingin melawan Belanda karena Belanda menjajah orang Indonesia. Jawaban ketiga. Pangeran Diponegoro menjadi pahlawan karena ia menjajah Belanda atau memiliki ilmu agama yang baik, semangat dan cinta akan tanah air. Jawaban keempat. Pangeran Diponegoro diasingkan oleh bangsa Belanda. Jawaban yang kelima. Yang kita pelajari adalah semangat yang luar biasa atau pantang menyerah. Oke. Silakan dulu beri tepuk tangan untuk jawaban nomor 1. Selanjutnya kelompok 2. Yuk silakan perwakilan dari kelompok 2. Siapa yang ingin mewakili? Rehan. Mengapa Pangeran Diponegoro ingin melawan Belanda? Karena rakyat Indonesia disuruh sungguh. Apa yang membuat Diponegoro menjadi pahlawan? Karena Pangeran Diponegoro apa yang terjadi pada Pangeran Diponegoro? Pada akhir cerita, Pangeran Diponegoro apa yang bisa terjadi? Ya. Beri tepuk tangan untuk Rehan. Berikutnya adalah kelompok 3. Oke, kelompok 3 akan dibacakan oleh Ali. Jawaban nomor 1. Tokoh dari cerita ini adalah Pangeran Diponegoro. Jawaban nomor 2. Pangeran Diponegoro melawan Belanda karena Belanda melakukan paksa Indonesia dari kesusahan. Ya. Jawaban nomor 3. Karena Pangeran Diponegoro tidak menerima yang Indonesia diperlakukan di Jepang. Jawaban nomor 4. Pangeran Diponegoro ditentang Belanda dan lalu diasingkan. Jawaban nomor 3. Jawaban nomor 5. Kita bisa belajar dari Pangeran Diponegoro dengan lebih baik. Jawaban kalian tadi semuanya sudah bagus, tidak ada jawaban yang salah. Kita beri tepuk apresiasi lagi ya. Oke, masih ingat kan ya tepuk apresiasinya ya? Yuk, tepuk hebat. Hebat. Aku hebat. Kamu hebat. Semua hebat. Iya, itu dia materi kita hari ini tentang pahlawanku. Selanjutnya kita akan
melanjutkan materi ke menuliskan kembali atau merangkum apa tadi yang sudah Ibu sampaikan dari awal sampai akhir. Kalian menyimpulkan materi yang telah kita pelajari selama kegiatan belajar mengajar kita hari ini. Silakan membuat simpulan atau rangkuman tentang materi yang telah kita pelajari hari ini. Masing-masing tidak berkelompok lagi, ya. Paham ya? Iya, masing-masing. Jadi tidak berkelompok lagi. Silakan dibuat, waktunya 5 menit dari sekarang. Materi yang selanjutnya kita akan beralih ke materi pengukuran. Di sini Ibu mempunyai 3 garis yang masing-masing akan Ibu bagikan kepada masing-masing kelompok. Tadi kan ada 3 kelompok kan ya. Jadi masing-masing kelompok akan mendapatkan 1 garis. Pegang dulu ya. Tunggu instruksi selanjutnya. Pegang dulu. Perhatikan. Oke, perhatikan dulu. Semuanya sudah dapat lihat garisnya. Sekarang perhatikan dulu. Selanjutnya, perhatikan. Selanjutnya, tugas kalian adalah mengukur lebar meja yang ada di depan kalian. Contohnya, nih. Contohnya perhatikan dulu. Ini, perhatikan dulu. Diukur lebar meja ini ada berapa sentimeter? Silakan diukur. 30? Iya. Berapa? 30 ditambah 30. Ini ya. 20 cm berarti berapa? Berapa? 51. Coba lihat. 30. Oke. 10. Berarti lebar meja kalian itu masing-masing 50 cm. 50 cm. Oke. Sekarang tugas kalian itu merubah satuan dari centimeter itu ke meter. Caranya seperti ini. Sambil Ibu ajarkan. Di PowerPoint. Coba semuanya fokus ini. Coba semuanya fokus ke PowerPoint yang ada di depan. Ini adalah satuan pengukuran panjang, ya. Ada kilometer, ada km, ada gram, mdm, cm, dan mm. Coba caranya seperti ini. Kalau dia turun 1 tangga, itu dikali 10. Tapi kalau dia naik 1 tangga, itu dibagi 10. Sekarang kalian lihat tadi soalnya berapa? Hasil pengukuran tadi berapa? Oke, 50 apa satuannya? Sentimeter dong. Jadi 50 cm dirubah menjadi meter. Berarti dia turun atau naik? Sentimeter ke meter. Naik berapa tangga? Naik 2 tangga. Kalau dia naik 1 tangga itu dibagi 10, berarti kalau 2 tangga dibagi 100. Berarti 50 cm dibagi 100. Berapa hasilnya? Gitu. Cuma kita tahu. 50 cm dibagi 100. 50 dibagi 100 hasilnya berapa? 0,5. Iya, hasilnya 0,5 meter. Yuk kita beri tepuk tangan untuk sini. Ya, hasilnya di 0,5 meter. Coba sekarang Ibu bagikan lidi yang sudah Ibu ukur panjangnya 50 cm. Buat ukur meja kalian tadi hasilnya sama atau tidak? Sama ya? Iya. Ini adalah lidi yang sudah diukur panjangnya 50 cm. Iya, ternyata lebar dari meja yang ada yang kalian pakai ini adalah 50 cm. Oke, setelah kita
hari ini ya tentang pengumpulan. Yuk, siapa yang ingin menyimpulkan? Silakan. Oke, Alif, silakan maju ke depan untuk membacakan hasil kesimpulannya. Setelah mempelajari materi kumpulan, saya menemukan ide yang baca dengan panjang 50 cm dan hasilnya sesuai dengan panjang yang diberikan oleh guru. Oke, itu hasil kesimpulan yang dibacakan oleh Alif. Jadi panjang lebar meja yang Alif tadi ukur hasilnya sama dengan ide yang diberikan. Oke, iya. Berarti pembelajaran kita hari ini sesuai ya, sukses ya. Kalian sudah bisa mengukur panjang benda yang ada di sekitar kalian dan kalian juga bisa mengubah satuan dari yang tadinya sentimeter kalian ubah ke meter seperti itu. Oke, ini tangga yang sudah ibu berikan ke kalian ya. Jadi kalau dia itu tangganya turun satu tangga itu artinya dikali 100, tapi kalau naik setiap tangganya itu dibagi 10 seperti itu. Paham ya? Paham Alif? Dan sekarang kalau sudah, coba dilihat kembali lagi ke PowerPoint. Ini ada 3 soal yang kalian kerjakan. Coba perhatikan dulu. Kembali ke PowerPoint, ada 3 soal yang harus kalian kerjakan ya. Silakan kalian kerjakan dalam waktu 10 menit. Sesudah itu, ya, sesudah itu, nanti selesai dikumpulkan akan ibu ambil nilai. Paham ya? Paham ya? Selesai ya? Iya, itu hasilnya nilainya tadi udah bagus-bagus kalian ya. Tapi tetap belajar yang lebih giat lagi ya. Terus sekarang sebelum Ibu akhiri materi pada kegiatan belajar mengajar ini, ada yang mau ditanyakan tidak? Jadi materi tadi sudah paham? Oke, kalau tidak ada yang mau ditanyakan, pesan Ibu di rumah tetap belajar